Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, mahasiswa pemerogram mata kuliah usul fikih rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, yakni pada pertemuan ke-10 ini, saya bisa menyapa Anda kembali di perkuliahan usul fikih yang sekarang sudah memasuki materi ke-8 terkait dengan kedudukan fatwa sahabat dan uruf di dalam hasanah sumber hukum Islam. Fatwa sahabat dan uruf ini termasuk min masadiril ahkam al-mukhtalaf fiha, termasuk sumber-sumber hukum yang diperselisihkan di kalangan ulama. Ada kenapa kok demikian? Karena fatwa sahabat dan uruf ini merupakan produk ijtihad. Namanya produk ijtihad, pasti salah satu di antara para mujtahid ada yang sepakat dan ada yang tidak sepakat terkait dengannya, ya. Lalu apa itu fatwa sahabat? Maka untuk lebih dalam di dalam memahaminya, maka saya akan memulai dari slide yang pertama. Fatwa sahabat, ya. Fatwa sahabat itu bisa didefinisikan sebagai jawaban, ya, jawaban atau pendapat atau putusan atas sebuah hukum yang disampaikan atau diberikan oleh sahabat Nabi. Itu fatwa sahabat. Jadi misalkan sahabat ditanya oleh seseorang, ini bagaimana hukumnya wahai sahabat, misalkan. Sahabat Nabi, entah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, atau Sayyidina Ali, ditanya terkait dengan persoalan, menjawab, dan kebetulan jawaban itu tidak ada teks yang secara tekstual ada di Al-Quran ataupun hadis, maka ketika disampaikan, maka itu dikategorikan sebagai fatwa atau pendapat atau putusan hukum dari sahabat. Definisi yang lain dikatakan bahwa fatwa sahabat itulah pendapat sahabat Nabi, pendapat sahabat Nabi mengenai ketentuan hukum suatu kasus yang tak diatur secara tegas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Artinya apa yang disampaikan oleh sahabat, namun Al-Quran dan Al-Hadis itu sakata anhuma, sakata anhu Al-Quran was Sunnah. Diam as-Sunnah dan Al-Quran terkait dengan kasus yang dihadapi oleh seorang sahabat itu, kemudian sahabat memberikan fatwa di sana, maka itu disebut dengan fatwa sahabat. Di antara sahabat yang banyak kemudian memberikan fatwa itu diantaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abdullah bin Umar, dan sahabat Abdullah bin Abbas. Ini sangat banyak sekali pendapat-pendapat yang kemudian dikemukakan oleh beliau-beliau terkait dengan persoalan yang dihadapi. Sementara persoalan itu sakata anhul Qur'anu was sunnatuh. Al-Quran dan Sunnah diam tentangnya. Ya. Selanjutnya, ketentuan dalam fatwa sahabat yang bisa dijadikan hujjah. Lalu bagaimana fatwa sahabat itu yang seperti apa yang bisa dijadikan hujjah, dijadikan argumen hukum? Yang pertama adalah pendapat sahabat yang tidak bisa dicerna oleh akal. Pendapat sahabat yang tak bisa dicerna oleh akal, maka itu bisa dijadikan hujjah. Artinya la yudraku fihi ar-ra'yu, tak mampu dijangkau oleh akal, maka itu bisa dijadikan hujjah. Kenapa begitu? Karena itu pasti diperoleh dari mendengar langsung dari Rasulullah. Artinya yang demikian itu pasti didapat dari ansama'ir Rasul, dari mendengar
kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sesuatu yang ghairu ma'qulil makna, yang tak bisa dicerna oleh akal, kebanyakan itu adalah diperoleh langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat sendiri tidak mungkin bisa memberikan satu hukum yang hukum tersebut keluar dari rasionalisasi akal mereka, ya. Mungkin kita tahu bahwa dalam hukum hasanah usul Islam itu kan ada dua memang. Ada yang ma'qulul makna, ada yang ghairu ma'qulil makna. Ada yang rasional, ada yang tak rasional. Nah, yang rasional ini itu biasanya berangkat dari ijtihad. Tapi kalau yang tidak rasional itu banyak dari wahyu biasanya, dari wahyu. Oleh karena itu kalau pendapat sahabat itu kok dirangsa tidak rasional, ini kebanyakan pasti landasannya ada di Al-Quran ataupun Al-Hadis. Tidak-tidaknya ada di Al-Hadis. Sehingga sesuatu yang tak rasional itu, ini menurut pendapat ini, bisa jadi sahabat itu memang diperoleh dari langsung mendengar dari baginda Rasulullah SAW. Dan ini bisa dijadikan hujjah. Yang kedua, setiap pendapat dari sahabat yang tak satu pun dari sahabat yang lain menyelisihinya, ada satu pendapat. Pendapat ini seluruh sahabat tidak ada yang kemudian berbeda dengannya. Semuanya sepakat. Maka ini juga menjadi hujjah bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena karena dekatnya qurba'aduhu bir Rasul, dekatnya masa mereka kepada Rasul, dan wa fahmihim asrarut tasri', dan pahamnya mereka terhadap rahasia-rahasia pensyariatan. Artinya kan lebih tahu karena mereka yang sering bercengkrama dengan Rasulullah, dan Rasul pasti dikasih tahu bagaimana cara-cara membuat syariat, kemudian membuat hukum. Mereka lah yang kemudian lebih tahu terhadap asrarut tasri', rahasia-rahasia syariat. Jadi kalau kemudian ada pendapat, yang pendapat itu tidak ada yang menyelisihinya, itu berarti pendapat itu dulu juga diamini oleh Rasulullah SAW. Karena tak mungkin mereka akan bersepakat dalam persoalan kesesatan, gitu ya. Sebagaimana sabda Nabi, la tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan berkumpul-kumpul dalam kesesatan. Selanjutnya, khilaf dalam menyikapi fatwa sahabat. Menurut Abu Hanifah, kita bisa saja berpegang kepada satu pendapat sahabat, pun juga boleh tidak berpegang, katanya Abu Hanifah. Boleh berpegang kepada pendapat sahabat, pun juga boleh tidak berpegang. Namun demikian tak boleh menyelisih seluruh pendapat sahabat. Tidak boleh. Artinya harus ada yang diikuti. Jadi walaupun Imam Abu Hanifah longgar begini, artinya memberikan statement boleh mengikuti satu pendapat dari sahabat, boleh juga tidak mengikuti, namun juga tak boleh berposisi untuk tidak mengikuti semua. Jadi harus ada yang diikuti. Berbeda dengan ini adalah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, seluruh pendapat atau fatwa sahabat tak bisa dijadikan hujjah. Bahkan boleh untuk meninggalkan seluruh pendapat dari para sahabat. Kenapa? Karena itu semua berangkat dari ijtihad. Karakter ijtihad bisa salah dan benar. Dan ijtihad ini toh juga tidak muncul dari orang yang maksum katanya. Sehingga kemungkinan salah itu bisa saja terjadi. Artinya di dalam mazhab Syafi'i tidak wajib dijadikan hujjah, dan boleh kemudian menyelisih semuanya, tidak ikut semua boleh, tidak apa-apa. Karena memang fatwa sahabat ini atau qaul sahabat ini adalah produk ijtihad. Namanya produk ijtihad, karakternya adalah yahtamil khata' was-shawab. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Nah, karena begitu, maka apalagi muncul dari orang yang tidak maksum. Sahabat itu kan tidak maksum, artinya bisa saja melakukan perbuatan yang dosa, perbuatan yang salah. Beda kalau maksum itu kan terpelihara dari dosa. Oleh karena itu, pendapat dari mereka itu boleh saja kemudian ditinggalkan semua.
dan tidak berpegang, karena itulah produk ijtihad. Ini menurut mazhab Syafi'i. Sebagaimana satu sahabat terkadang kemudian tidak mengikuti hasil ijtihad sahabat yang lain, maka umat-umat yang lain atau yang berikutnya juga begitu. Ini menurut mazhab Syafi'i. Artinya boleh tidak mengikuti seluruhnya, tidak masalah. Tapi kalau mazhab Hanafi tidak boleh. Sekalipun mazhab Hanafi juga ya boleh ikut, boleh tidak. Tapi untuk tidak mengikuti semuanya itu tidak boleh. Harus ada yang diikuti. Nah, contoh fatwa sahabat atau qaul sahabat. Seperti penetapan sudus 1/6 bagi nenek. Ya. Nah, ini masuk ijma sahabat ini. Kenapa kok demikian? Karena memang tidak ada satupun yang menyelisihi. Nah, kalau demikian maka wajib diikuti semua. Seperti dalam persoalan waris itu, nenek itu mendapatkan bagian as-sudus 1/6. Nah, pendapat ini tidak ada yang menyelisihi dari kalangan sahabat. Berarti itu masuk kategori ijma dan wajib diikuti kalau ini. Ada fatwa Ibnu Mas'ud dan Anas bahwa batas minimal haid selama 3 hari. Nah, ini katanya. Nah, ini boleh jadi diselisih buktinya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa aqallul haid itu yaumun wa lailatun, sehari semalam. Di sini dikatakan haid minimal itu selama 3 hari. Berarti Imam Syafi'i dalam hal ini jelas-jelas menyelisihi pendapat daripada Ibnu Mas'ud dan Anas. Jadi sebagaimana argumentasi dari Imam Syafi'i tadi itu, pendapat itu tidak muncul dari orang yang maksum. Apalagi kemudian ini tidak terjadi kesepakatan. Artinya berarti mazhab Syafi'i memandang bahwa pernyataan haid selama 3 hari itu tidak seluruh dikatakan atau kemudian diamini oleh seluruh sahabat. Oleh karena itu, beliau hasil istiqro'inya, hasil penelitiannya menyatakan bahwa haid itu minimalnya adalah aqallul haid yaumun wa lailatun, yaitu sehari semalam. Selanjutnya fatwa Siti Aisyah. Siti Aisyah itu menyatakan bahwa masa kehamilan paling panjang selama 2 tahun. Nah, ini ya. Jadi masa kehamilan paling panjang adalah 2 tahun. Haulaini ya. Ini beberapa fatwa dari sahabat. Selanjutnya adalah uruf. Apa uruf itu? Ini sumber hukum yang dipersiapkan juga, tapi ini yang paling banyak sering dilakukan ini ya. Uruf itu adalah al-urfu ma ta'arafahu an-nas wa saru alaihi min qaulin aw fi'lin aw tarkin wa yusamma al-'adat. Uruf adalah sesuatu yang manusia semuanya saling mengetahui. Ya, apa yang sudah diketahui oleh setiap orang dan wasaru alaihi, dan mereka telah menjalaninya. Baik itu min qaulin berupa perkataan, aw fi'lin atau perbuatan, aw tarkin atau tidak berbuat. Nah, uruf ini wa yusammal adata, uruf juga diberi nama dengan adat atau tradisi. Jadi segala sesuatu baik itu berupa perbuatan atau tidak berbuat atau berupa perkataan yang sudah sama-sama diketahui oleh seseorang, oleh semua orang dan sudah dijalani oleh mereka, maka itu namanya uruf. Seperti kata-kata waladun. Waladun itu dalam tradisinya, kalau dalam tradisi pengucapan, itu biasanya ditujukan untuk anak laki-laki. Ya. Padahal waladun itu maknanya adalah anak. Jadi bisa laki, bisa perempuan. Tapi dalam istilah pengucapan, waladun itu adalah anak laki-laki. Diperuntukkan untuk anak laki-laki. Padahal waladun itu bisa masuk kepada anak laki dan anak perempuan. Sama seperti kata-kata ikan ya, ikan. Ikannya apa? Ikannya tahu, ikannya tempe. Padahal tahu sama tempe ini bukan ikan, tapi itu karena sudah menjadi apa namanya, tradisi ya, menjadi tradisi. Saya makan ikan tempe, saya makan ikan tahu, saya makan ikan tongkol, ya kan? Itu kan namanya tradisi dalam pengucapan. Selanjutnya, menurut ahli syara, uruf itu bermakna adat. Dengan kata lain, uruf dan adat tak ada perbedaan. Uruf tentang perbuatan manusia, misalnya seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian.
dengan tidak mengucapkan ijab kabul. Akad mu'athah. Mu'athah akan mu'athah, saling memberi. Seperti beli rokok. Bu, rokok Surya. Kalau kamu menjulurkan uang, memberikan uang kepada si pedagang, dan pedagang memberikan rokok pada dirimu. Tanpa ada saya beli rokok dan saya jual rokok. Ya, itu akad mu'athah. Untuk huruf yang bersifat ucapan atau perkataan, misalnya saling pengertian terhadap pengertian kata al-walad ini, yang dapat itu ketika dimutlakan maka berarti anak laki-laki dan bukan anak wanita. Ini. Selanjutnya kehujan huruf. Sebagaimana telah diketahui bahwa yang dapat dijadikan sumber hukum atas dalil dalam Islam adalah huruf yang tak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Ingat, yang bisa dijadikan sumber hukum adalah huruf yang yuwafiqul syar'ah, yang sejalan dengan syarak, wala yukhalifuhu, dan tidak menyalainya. Dasar kehujan huruf ini di surat Al-A'raf ayat 99 dikatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa ajril jahilin. Kemudian di apa yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud, "Wa ma ra'ahul muslimuna hasanan fa wa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna sayyi'an fa wa indallahi sayyi'un." Ya. Ini kan dikatakan peganglah atau ambillah maaf dan perintahlah dengan cara yang baik kan gitu, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Apa yang dipandang oleh orang muslim baik, maka insyaallah menurut Allah itu baik. Nah, ini kan bisa jadi tradisi, budaya tahlilan, ya budaya sholawatan, budaya maulidan, semuanya uruf. Wa ma ra'ahul muslimun sayyi'an wa innallahi sayyi'un. Macam-macam huruf. Ada dari segi objeknya dikatakan ada huruf lafzi, ada huruf amali. Huruf lafzi seperti ya dari pengucapan seperti kata walad. Nah, itu tidak hanya terfokus kepada anak perempuan, tapi tidak terfokus kepada seluruh anak, tapi hanya difokuskan kata walad itu hanya difokuskan kepada anak laki-laki, sementara anak perempuan tidak masuk. Huruf amali satu jual beli mu'athah. Ya tadi itu saling memberi ya, saling memberi. Dan ini banyak terjadi di masyarakat ya. Apalagi kemudian Anda kalau korupsi, Anda beli barang banyak ya tidak ada akad saya beli saya jual di situ. Tahu-tahu kemudian ada semacam aplikasi itu dilihat harga-harganya langsung masuk komputer, tidak ada per item ya yang kita beli itu tidak ada kita kemudian menyatakan saya beli ini tidak ada. Tahu-tahu kemudian itu total 5 juta atau 200.000 atau 100 juta. Misalkan kalau banyak seroksi mungkin dibeli 100 juta, kita bayar lalu barang bisa keluar. Akad mu'athah namanya. Dari segi cakupannya ada huruf am seperti menggunakan uang kertas. Ya, ini sudah menjadi tradisi nih, bahkan seluruh dunia sudah menggunakan uang kertas, tidak menggunakan emas dan perak di masa Rasulullah kan itu. Huruf khas seperti dalam pernikahan anak laki-laki dengan anak saudara laki-laki. Ini di tradisi Arab, jadi kalau saya punya anak laki-laki, maka saya nikahkan dengan anak saudara laki-laki saya, yang perempuan tentunya ya. Itu cuma dalam rangka keakraban, meningkatkan kedekatan di antara keluarga, katanya begitu. Ini dalam tradisi Arab begitu. Dari segi keabsahannya ada huruf sahih, membuat kue-kue ketika hari raya Islam, maulidan, ya Isra Mi'raj itu sahih namanya. Kan tidak apa-apa sedekah. Huruf fasjid menyajikan sesajen di kuburan, di perempatan jalan itu tidak boleh. Itu huruf yang fasid namanya, tidak sesuai dengan ketentuan syarak. Selanjutnya syarat-syarat huruf. Huruf itu bisa dijadikan hujjah. Pertama, huruf itu baik yang khusus atau yang umum maupun yang bersifat perbuatan ucapan berlaku secara umum. Jadi artinya harus sudah tahu semua orang. Kalau masih hanya sekitar RT 1 misalkan, banyak yang tidak tahu maka tidak bisa. Atau hanya 2 rumah yang tahu terkait dengan tradisi itu, maka juga tidak bisa, harus berlaku umum.
Huruf itu telah bermasyarakat ketika persoalan yang dengan hukum itu muncul. Ya, dalam masyarakat gimana hukumnya apa jajan di hari raya? Oh, tidak apa-apa, seluruh desa ini sudah begitu. Maka seluruh Kabupaten Jember, huruf itu tak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Tidak bertentangan ya. Huruf tidak bertentangan dengan nas, sehingga jawaban hukum yang dikandung nas itu tidak bisa diterapkan. Berarti hukum apa? Ada tradisi perpacaran, tradisi berdua-duaan. Nah, ini jelas, tidak apa-apa kalau sebelum nikah itu berdua-duaan dulu. Wah, tidak boleh. Itu bertentangan dengan syarat. Huruf itu bernilai maslahat dan dapat dilakukan akal sehat. Artinya memang ada unsur maslahat. Kalau tidak bisa. Seperti di sini ini ada tradisi makan apa namanya sisa kucing misalkan. Nah, itu secara akal sehat ngapain makan kucing seperti di apa ada di kuil tikus itu di India. Makan bersama tikus. Sisi kebaikannya di mana? Sisi maslahatnya di mana? Kan tidak ada. Maka malah itu banyak membawa penyakit. Nah, urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau di kalangan sebagian besar warganya. Sama ini, uruf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada pada saat itu sebelum menetapkan hukum. Uruf tidak bertentangan dengan menandaikan dalil. Uruf itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Iya, karena uruf itu sebenarnya ya berkaitan dengan dalil-dalil yang lain, tidak berdiri sendiri uruf itu. Nah, terima kasih, semoga manfaat dan barokah. Silakan kalau mau ditanyakan terkait dengan apa yang saya sampaikan, masalah fatwa sahabat dan huruf ini, kita lanjutkan di sesi diskusi di forum diskusi yang sudah saya buat. Terima kasih. Ilahuna wa nafa'aminkum. Semoga ada manfaat dan barokah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.